Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Selamat bertemu kembali dengan Bu Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat, tetap semangat, dan selalu bersyukur kepada Allah. Karena sampai hari ini kita masih diberi kesehatan. Amin. Nah, yang tadi belum berdoa, silakan berdoa dahulu. Dengan harapan semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Anak-anak, hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi Bahasa Indonesia tema 1, subtema 3, yaitu tentang pertumbuhan hewan. Yang pertama yaitu pertumbuhan ayam, yang kedua pertumbuhan kucing, yang ketiga daur hidup kupu-kupu, yang keempat daur hidup katak, dan yang kelima daur hidup nyamuk. Yang pertama yaitu pertumbuhan ayam. Anak-anak masih ingat kan? Ayam itu berkembang biak dengan cara bertelur dan bernafas dengan menggunakan paru-paru. Nah, selain ayam, hewan yang berkembang biak dengan bertelur yaitu burung, kemudian nyamuk, cicak, bebek, angsa, dan lain-lain. Nah, untuk pertumbuhan ayam dimulai dari telur. Telur itu dihasilkan dari ayam dewasa. Nah, telur-telur tadi dierami oleh induknya atau ayam yang sudah dewasa tadi selama 21 hari. Setelah 21 hari, kemudian telur itu akan menetas menjadi anak ayam. Setelah itu menjadi ayam muda, lalu menjadi ayam dewasa. Begitu seterusnya ya untuk pertumbuhan ayam. Kemudian agar ayam tadi tumbuh dengan baik, maka perlu makan dan minum. Untuk itu jika kalian memelihara ayam, mestinya harus memberi makan dan minum. Untuk ayam ini mudah anak-anak makanannya ya. Nah, bisa dicari di toko yang menyediakan khusus makanan ayam atau dicari di sekitar kita, misalnya sisa-sisa makanan atau beras atau pekatul ya dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu pertumbuhan kucing. Kucing berkembang biaknya itu kan dengan cara melahirkan. Dan kucing itu bernafas dengan paru-paru. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan selain kucing, misalnya kerbau, sapi, kambing, kuda, dan lain-lain. Nah, untuk pertumbuhan kucing dimulai dari anak kucing. Nah, anak kucing itu dilahirkan dari induknya. Kucing yang sudah dewasa setelah hamil kurang lebih 3 bulan, maka akan lahir yaitu anak kucing. Kamu lihat angka yang nomor 1. Setelah itu kucing muda, lalu kucing dewasa. Jadi pertumbuhan kucing dimulai dari anak kucing, kemudian kucing muda, lalu kucing dewasa. Nah, kucing agar bertumbuh dengan baik juga perlu makan dan minum. Maka kalian jika memelihara kucing tentu harus memberi makanan dan minum. Bisa dicari di toko khusus yang menjual makanan kucing atau di sekitar kita misalnya ikan asin atau bandeng. Karena kucing itu biasanya suka dengan makanan yang berbau amis. Dan yang ketiga yaitu daur hidup kupu-kupu. Kupu-kupu itu berkembang biaknya dengan cara bertelur, kemudian bergerak dengan cara terbang, bernafas dengan trakea. Nah, kupu-kupu ini mempunyai 4 tahapan anak-anak. Yang pertama yaitu telur, yang kedua ulat, yang ketiga kepompong, yang keempat kupu-kupu. Nah, yang pertama telur tadi biasanya
kupu-kupu yang sudah dewasa itu bertelur di balik daun. Nah, setelah beberapa hari, maka telur-telur itu akan menetas menjadi ulat. Setelah beberapa hari lagi, akan berubah menjadi kepompong. Setelah beberapa hari lagi akan berubah menjadi kupu-kupu yang berwarna-warni, sangat indah. Nah, kita harus bersyukur dengan kebesaran Allah ini, ya, yang menciptakan segala keindahan di muka bumi. Nah, yang terakhir, yang keempat, yaitu daur hidup katak. Daur hidup katak itu dimulai dari yang pertama yaitu telur, kemudian berudu, kemudian katak muda dan katak dewasa. Telur biasanya di air, gitu. Katak itu bertelur di air. Kemudian setelah menjadi berudu, nah, kamu lihat berudu itu masih punya ekor yang panjang. Kemudian berubah menjadi katak muda, ekornya semakin pendek. Kemudian setelah itu menjadi katak dewasa yang sudah tidak memiliki ekor. Jadi tahapan ini dimulai dari telur, berudu, katak muda, katak dewasa. Perlu anak-anak ketahui, ketika menjadi berudu, katak ini bernafasnya dengan insang karena masih di dalam air. Setelah menjadi katak, maka bernafasnya dengan paru-paru dan kulit karena bisa hidup di air, juga bisa hidup di darat. Nah, pertumbuhan katak juga seperti hewan yang lain membutuhkan makanan. Katak bisa mencari makanan sendiri. Nah, yang berikutnya yaitu daur hidup nyamuk. Untuk nyamuk ini juga berkembang biaknya dengan cara bertelur, kemudian bernafasnya dengan trakea. Nah, nyamuk bergerak dengan cara terbang. Nyamuk juga memiliki 4 tahapan. Yang pertama yaitu telur, biasanya di atas air bertelurnya, kemudian jentik-jentik, setelah itu menjadi pupa atau kepompong, yang terakhir menjadi nyamuk. Nah, 4 tahapan ini ya, harus kalian ingat. Yang pertama tadi apa? Telur, jentik, pupa, dan nyamuk dewasa. Nah, untuk nyamuk ini kadang ada yang membahayakan bagi manusia, anak-anak. Jadi nyamuk itu misalnya bisa menggigit dan menyebabkan penyakit, yaitu misalnya nyamuk Aedes aegypti itu bisa menyebabkan sakit demam berdarah. Nah, untuk itu kita harus selalu menjaga kebersihan rumah kita, juga kamar mandi ya, yang sering untuk sarang nyamuk gitu. Karena senang di air tadi kalau bertelur, maka sebaiknya kamar mandi itu dikuras, nah, paling tidak seminggu 2 kali. Kemudian jangan ada air-air yang mengenang di tempat-tempat tertentu ya. Nah, kalau ada air kita tumpahkan saja karena biar tidak untuk bertelur nyamuk. Demikian anak-anak, untuk daur hidup nyamuk saya ulang lagi. Yang pertama dari telur, kemudian jentik, pupa, dan nyamuk dewasa. Sampai di sini anak-anak, semoga bermanfaat. Apabila ada kurangnya, guru mohon maaf. Untuk lebih jelasnya bisa kalian baca buku tema 1 subtema 3 tentang pertumbuhan hewan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.